metode numerik fisika komputasi. Perkenalkan, saya Riwayan Ani Lestari, NIM 081711333013 dari Prodi Fisika Universitas Airlangga. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Fisika Komputasi 2 tahun ajaran 2019-2020. Konsep kurva sinus atau kosinus. Nah, di sini kita tahu ini ada sebuah kurva. Ini ada X, ini ada Y. Ini kita tulis persamanya Y sama dengan A sin BT plus C ditambah D. Dimana D itu adalah 2V dibagi T. T ini adalah periode. Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan satu gelombang itu terjadi. Sedangkan A itu adalah amplitude. Amplitude itu adalah jarak dari atas ini sampai yang bawah ini dibagi 2. DC ini adalah pergeserannya. Kemudian C itu biasanya diambil dari waktu T yang harus diubah menjadi nilai sudut, di mana C itu adalah untuk merubah suatu waktu menjadi sudut, yaitu 2V per nilai data dalam waktu T dalam T waktunya. Jadi itu adalah ini. Nah, di sini kita bisa melihat ini pergeseran ini tuh menjadi kosinus. Kosinus itu yang awalnya tuh dari atas ke bawah ini tuh sinus. Sinus ini jika dia mengalami pergeseran sebanyak pi per 2, maka ini di sini tuh akan menjadi kosinus, yang awalnya sinus menjadi kosinus, ataupun sebaliknya. Fitting satu kurva sinus menggunakan cara manual. Jika ada kelompok data yang ingin dilakukan fitting dengan bentuk sinus, maka yang pertama itu kita harus mencari amplitudenya dengan cara yang tinggi rendah jadikan 2. Terus mencari lebih itu 2pi dibagi dengan T. T itu periode ini. Mencari C dan kemudian mencari D. D itu data tertinggi ditambah data terendahnya dibagi 2. Kemudian jika menggunakan hitungan, maka ini kita mendapatkan Y A sin BT plus C ditambah D, ini menjadi Y1 cos omega 0 T plus pi ditambah A0. Rumus identitasnya seperti ini, maka kita bisa memperoleh A1 ini, B1 ini, dan pi adalah ini. Jika terdapat variabel yang belum diketahui, maka persamaannya simultan ini akan membentuk 3 persamaan yang seperti ini. Y adalah ini, Y cos omega T-nya ini, Y sin omega T-nya adalah ini. Maka kita bisa melakukan penyelesaiannya itu menggunakan pembentukan matrik seperti ini. Kita membentuk matrik, ini tadi variabel-variabel konstanta, ini adalah A0, A1, B1, ini adalah hasil dari integral. Kita mendapatkan konotasinya adalah integral. Persamaan sigma ini gitu dengan integral seperti ini. Persamaan sigma menggunakan integral 0 sampai T, T periode, menggunakan cos omega 0 T dt menjadi ini adalah 0. Omega 0 T nya adalah ini. Omega 0 itu 2pi per T. Karena dengan T maka 2pi. Maka kita matriknya ini bisa berubah menjadi seperti ini. Dan ini itu bisa diperoleh ketika hasilnya ini ke sini itu menjadi seperti ini. Maka ini kita bisa memperoleh A0 nilainya sekian, A1 sekian, dan B1 nya sekian. Kemudian dengan jumlah n data ini tuh dilakukan pencocokan kayak ini dimasuk-masukkan seperti ini, apakah ini benar seperti itu. Berikutnya fitting beberapa kurva sinus. Nah, ini ada misalnya Y sama dengan 0, Y1, Y2, dan seterusnya. Fx-nya adalah kita seperti ini, A0, A1 cos, B1 sin, A2 cos, B2 sin, dan seterusnya. Kita bisa memperoleh VT A0 ditambah sigma cos dan sigma sin. Maka jika diintegral untuk satu periode, kita memperoleh seperti ini. Dan diketahui sampai T dt ini kan 0, maka sin kuadrat omega T-nya adalah T per 2. Sehingga kita bisa mendapatkan ini semua itu bernilai 0,
sehingga yang ada itu adalah ini aja. Dari ini kita bisa memperoleh ini, AK sama dengannya sekian, BK sama dengan sekian. Kemudian ini dilakukan pencocokan tak berhingga. Jika dimasukkan ke sini, maka kita akan mendapatkan A0 adalah ini, AK-nya ini, dan BK-nya adalah ini. Kemudian konsep transformasi Fourier-nya yaitu yang pertama misalnya ada FT dan omega T, transformasi Fourier. Memindahkan domain waktu menjadi domain frekuensi. Ini adalah domain waktu. Seperti ini, kita rubah dia menjadi domain frekuensi karena ini di sigma ditambah-tambahkan semua, maka dia akan menjadi frekuensi seperti ini. Yang mana beberapa gelombang pendukung, ini ada gelombang superposisinya dan ada frekuensinya membentuk frekuensi ya. Yang paling peaknya ini adalah menggambarkan jumlah gelombang pendukungnya. Jika dijumlahkan akan menjadi kepada domain untuk transformasi Fourier. Nah, transformasi digital, transformasi Fourier itu yang bertemakan ada F, omega T, integral TE, J, omega T dt. Ini untuk satu dimensi. Outputnya, ini aspek inputnya satu dimensi. Jadi diambil dari waktu minus tak berhingga sampai tak berhingga. Ini jadi area analitik, kita selesaikan secara analitik. Nah, ini untuk diselesaikan secara numeriknya seperti ini. Kita menggunakan penjumlahan sigma dan FK sama dengan sigma N cos ini dikurangi sigma sin sinnya, dimana cos ini adalah mewakili real dan sinnya itu mewakili imaginernya. Datanya itu diambil sejumlah n data yang mewakili waktu dari minus tak berhingga sampai plus tak berhingga. Kemudian outputnya ini secara analitik untuk dua dimensi itu seperti ini. Data dari waktu minus tak berhingga sampai plus tak berhingga. Tapi untuk numerik kita hanya menggunakan data yang mewakili waktu dari minus tak berhingga sampai tak berhingga. Kita yang mewakili. Jadi kita bisa menggunakan sigma. Yang di sini integral, di sini kita pakai sigma. Nah, dari 0 sampai tak berhingga yang bisa mewakili dari minus tak berhingga sampai plus tak berhingga. Data inputnya bisa seperti ini. Nah, FK-nya adalah cos untuk mewakili yang real, dan minus ini untuk mewakili yang imajiner sebelah kirinya. Maka ketekanan real ini imajinernya kita memperoleh seperti ini untuk iterasi 0 sampai ke 7. Kemudian untuk rumus cepatnya transformasi Fourier itu DFT, kita menggunakan digital Fourier transformation ini untuk mempercepat. Jadi yang tadinya itu banyak, kita harus singkat menjadi seperti ini. Ini untuk FK adalah sigma Fn E J 2J pi KNN. Itu kita bisa rubah menjadi dia dulu untuk sigma cos untuk real dan sigma sinnya untuk imajiner. Jumlah K yang dihitung sebanyak K itu dibuat sama dengan N, sehingga K kali N itu sama dengan N dikali N. Nah, ini untuk mewakili bagian ini untuk mewakili bagian realnya, sedangkan yang bagian ini itu mewakili bagian imajinernya. VFT hanya menghitung N per 2 dikurangi 1 itu plus N per 2 itu untuk satu dimensi. Kemudian ini tuh ada kayak bagian real, nilai selanjutnya itu sama dengan nilai sebelumnya. Misalnya ini kan, misalnya yang ini bagian real ini itu kan sama dengan bagian yang di sini. Begitupun selanjutnya. Maka kita bisa menuliskan FK itu sama dengan sigma cos untuk bagian real dan sigma sin untuk bagian imajiner. Nah, ini tuh tinggal dicocokkan. Yang kita cari pertama itu adalah yang di sini. Ini kita cari menggunakan rumus. Nanti yang ini itu tinggal kita cocokkan saja hasilnya sama atau tidak ya, seperti itu. Dan imajiner itu adalah kita ambil yang bagian ini, maka yang ini adalah bagian real, ini juga real, ini imajiner. Kita di sini cukup mencari satu saja, yaitu bagian cos di sini. Ini kita cari pakai menggunakan rumus. Maka nanti ketika kita sudah mendapatkan hasilnya, yang bagian bawah ini tinggal kita cocokkan saja dengan bagian yang atas. Apakah mereka sama? Jika sama, berarti
ini benar, tapi artinya memang harus sama. Berikutnya adalah ini perbedaan DFT dan LFT. Jika DFT kita tuh data yang kita hitung itu semua, nanti yang kita cocokkan juga semua. Tapi ketika pakai RFT yang kita hitung itu sebelah, nah yang kita cocokkan itu sebagian, yang kita hitung separuh, yang kita cocokkan separuh. Jadi lebih mempercepat kerja. Nah, analoginya kalau untuk dua dimensi seperti ini yang dihitung, maka ini yang dicocokkan. Ini untuk FFT. Sehingga DFT ini semuanya satu kotak utuh harus dihitung. Sehingga di sini jelas terlihat bahwa ketika menggunakan FFT maka dia jauh lebih menguntungkan daripada menggunakan DFT lain karena lebih efisien dan lebih cepat. Nah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa persamaan ini dibagi menjadi dua. Ya, ini persamaan yang ini tinggal yang dicocokkan. Maka untuk K itu ganjil menghasilkan satu, dan jika genap itu menghasilkan satu, sehingga kita dapat memperoleh 2K itu hasilnya ini, dan untuk 2K plus 1 hasilnya seperti ini. Kemudian dari rumus-rumus di atas kita bisa mendapatkan rumus yang akhirnya seperti ini. 2K itu adalah seperti ini, INW2N. Untuk 2K plus 1 nya kita bisa mendapatkan misalkan HN W2KN dengan IN itu ini dan HN itu adalah ini. Kemudian misalnya perhitungan untuk 8 data menggunakan LFT, kita bagi menjadi dua, yang kita hitung yang kita cocokkan. 4 ini yang kita hitung yang kita cocokkan, dan ini adalah menjadi satu, ini yang kita hitung yang kita cocokkan. Nah, untuk pemrogramannya itu seperti ini menjadi imajiner, ini real, ini imajiner, hasilnya seperti ini. Dan demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.